Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan 4 ini kita masuk ke kardinalitas di dalam basis data. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian kardinalitas dalam pemodelan basis data. Kemudian yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis kardinalitas hubungan antar entitas, yaitu ada one to many to one, kemudian many to many. Yang ketiga, menganalisis hubungan antar entitas berdasarkan studi kasus yang diberikan. Yang keempat, yaitu menentukan kardinalitas yang tepat pada setiap relasi di dalam IRD itu sendiri. Yang kelima, merancang IRD atau Entity Relationship Diagram yang menerapkan konsep kardinalitas sesuai kebutuhan sistem informasi. Selanjutnya, yang keenam, mengimplementasikan hasil perancangan IRD ke dalam struktur tabel relasional dengan memperhatikan primary key dan juga foreign key. Yang terakhir, baru mengevaluasi ketepatan penerapan kardinalitas dalam desain basis data untuk menjaga integritas dan konsistensi, yaitu data. Itu ya. Jadi, mahasiswa mampu menjelaskan 4 jenis kardinalitas beserta karakteristiknya, menentukan kardinalitas yang sesuai dari suatu kasus bisnis, kemudian menggambarkan IRD yang benar berdasarkan aturan kardinalitas, lalu mengubah IRD menjadi skema relasional dengan relasi antar tabel yang tepat. Terakhir baru menyelesaikan studi kasus perancangan basis data menggunakan konsep kardinalitas. Seperti itu ya. Oke, kita masuk yaitu ke materi kardinalitas. Nah, di sini ada konsep dari kardinalitas itu sendiri. Jadi, kardinalitas yang harus kita pahami ya. Ini ada beberapa kata yang harus kalian pahami juga mengenai yaitu kardinalitas. Yang pertama adalah aturan dalam IRD itu sendiri yang memang menunjukkan hubungan antar satu entitas dengan entitas lain di dalam sebuah basis data. Berarti dengan kata lain, si kardinalitas ini menjelaskan berapa banyak data pada suatu entitas yang memang dapat berhubungan dengan data untuk entitas lain. Jadi, kalau kita buat definisi secara sederhananya, jadi kardinalitas ini batasan yang menentukan banyaknya kejadian dari suatu entitas yang dapat dikaitkan dengan kejadian pada entitas lain yang itu termasuknya ke suatu hubungan. Contohnya di sini, contoh di sini ada seorang mahasiswa hanya memiliki satu program beasiswa yang ada. Jika satu program beasiswa telah dipilih oleh salah seorang mahasiswa, maka mahasiswa berikutnya memilih beasiswa lain. Jadi kondisi ini memang dirancang berbentuk tabel seperti ini. Contoh ini ada ID, nama, kemudian biasanya untuk tabel mahasiswa hanya ID sama namanya saja. Tuh ya. Nah, dan di sini bisa dilihat kalau untuk mahasiswa berarti satu ya, beasiswa berarti satu. Berarti di sini kardinalitasnya adalah one to one itu sendiri. Maka di sini kalau misalnya kita melakukan yaitu hubungan antar entitas lain, baik itu dari tabel mahasiswa ke tabel beasiswa, berarti di tabel mahasiswa ini harus ada foreign key-nya. Di mana tabel mahasiswa ini ada primary key-nya atau kunci utamanya. Dan di tabel mahasiswa ini harus dimasukkan yaitu foreign key-nya dapat dari mana? Dari tabel beasiswa. Ya. Yang di mana di tabel beasiswa ini sudah ada primary key-nya. Primary key dan biasanya kalau melakukan kardinalitas harus ada foreign key-nya ya di tabel mahasiswa itu. Jadi di sini makanya disebutnya
satu mahasiswa mendapatkan satu beasiswa. Tidak mungkin satu mahasiswa mendapatkan 5 beasiswa, gitu ya. Ini dalam konsep kardinalitas, gitu ya. Oke, contoh lainnya misalnya yaitu mahasiswa. Ini dua entitas ya, mahasiswa sama program studi. Di mana hubungannya adalah satu program studi memiliki banyak mahasiswa. Setiap mahasiswa hanya terdaftar pada satu program studi. Maka di sini kardinalitasnya adalah one to many. Di mana one-nya ini adalah satu program studi memiliki banyak mahasiswa. One-nya itu adalah program studinya. Misalnya program studinya sistem informasi memiliki banyak mahasiswa, ya. Nah, itu one to many. Kalau misalnya di sini kita cek kalimatnya, setiap mahasiswa hanya terdaftar pada satu program studi. Berarti setiap mahasiswa ini satu orang dong, hanya terdaftarnya ini satu program studi saja. Artinya adalah satu program studi dapat memiliki banyak mahasiswa, gitu ya. Sedangkan satu mahasiswa hanya berasal dari satu program studi. Yang dimana untuk fungsi kardinalitas ini berarti menentukan hubungan antar entitas di dalam IRD. Yang kedua membantu merancang struktur tabel yang benar. Yang ketiga berarti menentukan penggunaan primary key dan foreign key. Yang selanjutnya adalah menjaga integritas dan juga konsistensi data di dalam basis data. Dan terakhir baru menghindari redundansi data. Gitu ya. Oke, ini kardinalitas. Nah, di sini adalah simbol kardinalitas IRD ya. One to one seperti ini simbolnya ya. Berarti di pinggir kanan kirinya ada garis. Tidak seperti ceker ayam, tiga kan, seperti itu. Kalau one to one ini garisnya kanan kiri satu, baru di tengahnya adalah belah ketupat. Gitu ya. Kalau untuk one to many, simbolnya seperti ini. Sebelah kiri tangan saya itu hanya satu garis. Sedangkan sebelah kanan itu ada ceker ayam ya istilahnya. Berarti ceker ayam itu adalah many, banyak gitu ya. Karena anggapannya adalah lebih dari satu gitu ya. Kalau untuk many to many simbolnya seperti ini. Kanan kiri ada simbol ceker ayamnya gitu ya. Baru di tengahnya yaitu belah ketupatnya. Dan yang terakhir adalah many to one. Yang sebelah kirinya ada ceker ayam, sebelah kanannya adalah garis. Yang dimana garisnya ini adalah one. Gitu ya. Oke, kita ke bagian pemetaan IRD ya, ke dalam tabel. Di mana di sini kardinalitasnya one to one. Kalau kita lihat, berarti di sini harus ada entitas sama atributnya dan juga relasi yaitu bagian belah ketupatnya. Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Contoh ini untuk one to one ada yaitu mahasiswa dan juga akte kelahiran ya. Nah, di mana di sini ada entitas, ada atribut, baru relasinya belah ketupat ini. Entitas ini adalah si mahasiswanya dan juga akte kelahirannya. Di mana untuk atributnya ada ID siswa, nama siswa, alamat siswa, kemudian kontak siswa. Begitu pula untuk yang bagian akte kelahiran, dia ada ID akte kelahirannya ya, kemudian tanggal lahirnya, kemudian bukan tanggal lahir, mohon maaf. Tempat tanggal lahirnya, nama ayah, nama ibunya, kemudian ada yaitu tanggal registrasinya. Nah, di sini bisa dilihat berarti atributnya sudah ada primary key. Baik itu yang akte kelahiran dan juga eh, primary key yang yaitu ID siswa ya. Di mana kalau untuk one to one ini berarti hanya satu dari satu entitas yang saling berhubungan atau berelasi, gitu ya. Untuk skema relasinya kita bisa lihat nih. Dibuat seperti ini skema relasinya ya. Atribut
atributnya masuk di dalam ya, kurung buka. Kemudian di sini siswanya itu adalah, ayo, apa? Coba, siswanya sebagai entitas, gitu ya. Oke, siswa, student, kurung buka, student ID, student name, student address, sama student kontak ya. Kemudian ada birth certificate, akte kelahiran ya. Di mana akte kelahiran ini dia terdiri dari nomor akte ya, kemudian tempat lahirnya, nama ayah, nama ibu, kemudian ada registrasi, tanggal registrasinya. Terakhir baru kita masukkan yaitu student ID. Di mana student ID ini biar terrelasi ke yaitu entitas studentnya ya. Di sini student ID dia sebagai primary key. Sama akte kelahiran juga di sini ada primary key-nya ya. Kalau untuk melakukan relasi, berarti di sini skema relasinya kita tambahkan di belakang apa namanya tuh? Atributnya, yaitu student ID sebagai foreign key-nya. Gitu ya. Nah, itu untuk skema relasi. Kalau kita baca di sini, satu siswa memiliki satu akte kelahiran. Yang relasinya ini, belah ketupat, dia harus kata kerja, di mana mempunyai, mempelajari gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah has ya, berarti satu siswa mempunyai satu akte kelahiran. Berarti one to one. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Nah, contohnya seperti ini. Berarti harus untuk kardinalitas harus ada yaitu IRD-nya, harus ada skema relasinya. Gitu ya. Oke, jangan lupa tambahkan forensiknya. Berarti di sini anak saya tambahkan dulu ya. Opal ya harusnya. Opal. Harusnya di sini kita tambahkan student ID. Oke, kita coba kecilkan dulu biar terlihat. Nah, student ID. Nah, ini pakai garis ya, jangan lupa. Nah, itu ya. Di sini dia sebagai forensiknya, FK-nya. Ini dia sebagai primary key-nya. Underline ini primary key ya. Sebenarnya saya nggak usah kasih tanda PK ya, karena sudah ada underline di sini. Gitu ya. Oke. Ini dia biar terrelasi. Itu ya. Nah, harus dibuat juga skema relasinya. Seperti itu ya. Ini untuk yang one to one. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut. Oke. Dah. Kita lanjut. Di sini dibuatkan tabel. Pertama adalah buat IRD-nya. Yang kedua, buat skema relasinya. Yang ketiga yaitu tabelnya. Ya. Di sini buat tabel. Tadi tabelnya ada apa aja entitasnya? Student sama birth certificate atau akte kelahiran. Terdiri dari berapa atribut? Untuk yang tabel siswa ini ada 4 atribut ya. Ini sudah ada primary key-nya. Kemudian untuk yang akte kelahiran ini ada 6 atribut ya. Kemudian ID-nya ini sebagai primary key. Nih, yang bagian birth certificate ID. Ini primary key-nya ya. Nah, di sini kita tambahkan tabel di belakang, kolom lah, bukan tabel. Kolom di belakang yaitu student ID sebagai foreign key-nya, di mana dia relasi has ya atau mempunyai ya. Kalau di dalam IRD itu kan
satu siswa mempunyai satu akte kelahiran. Berarti kita harus tambahkan forenskinya di sini di belakang, yaitu tabel akte kelahiran. Gitu ya. Tuh, oke ya. Saya anggap sudah paham ya untuk yang one to one. Mudah lah. Kalau one to one itu satu data berhubungan dengan satu data yang lain. Gitu ya. Oke, itu untuk yang one to one. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang one to many ya. Di mana untuk one to many ini dia satu data dapat berhubungan dengan banyak data. Gitu ya. Oke, contoh di sini di mana satu atribut dari satu entitas bisa berhubungan dengan dua atau lebih atribut dari entitas yang lainnya. Gitu ya. Ini customer ya, sama atribut-atributnya ada customer ID, customer name, customer address, sama customer kontak ya. Oke, ini entitasnya customer, kemudian entitas order, ada atributnya ID order, order date, final price ya. Nah, kalau biar terrelasi, berarti kita harus punya kata kerjanya place atau membeli kata kerjanya, gitu ya. Berarti kita tambahkan di sini sebagai forenski. Yang dijadikan forenski apa? Customer ID ya. Nah, ini dia sebagai forenskinya. Oke, saya kecilkan dulu. Oke. Oke, dah ya. Oke. Nah, di sini jangan lupa buat skema relasinya ya. Entitasnya customer, kurung buka, atributnya terdiri dari ID customer, name, address, sama kontak, kurung tutup ya. Ini dia sebagai forenskinya. Yang forenski ini ya. Saya buat nih forenskinya. Ini yang customer ID dia sebagai forenski ya. Kalau yang di customer ID ini dia sebagai primary key, underline ya, karena sudah pakai underline. Order ID dia primary key ya. Oke. Ini saya ganti jadi merah dulu. Ini dia primary key ya. Nah, yang bagian order juga sama. Ini kan entitasnya. Ini atributnya. Atributnya terdiri dari order ID, order date, final price, customer ID, ya. Nah, di mana di sini sudah ada primary key sama foreign key-nya. Nah, foreign key ini biar terhubung ke customer, di mana dia ada yaitu place, ya, membeli berarti. Nah, ini harus kata kerja. Berarti one to many, ya. Satu customer membeli banyak barang atau banyak pesanan, contohnya gitu. Jangan lupa buat tabelnya, tabel customer sama tabel ordernya. Tabel customer terdiri dari 4 kolom dibuat ya. Ini primary key-nya. Kemudian tabel order ada 3 kolom, tambahkan satu, yaitu yang foreign key-nya ya, primary key-nya sudah ada. Field yang ditambah ini untuk relasi place atau disebutnya adalah kata kerja relasinya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk one to many ya, anggapannya one to many sudah memahami ya. Kemudian kita masuk ke pemetaan IRD one to one, berarti kardinalitas banyak ke banyak. Di mana satu relasinya ini, relasi di mana satu atribut dari satu entitas dapat memiliki hubungan dengan dua atau lebih atribut dari entitas yang lain. Begitupun sebaliknya. Jadi untuk yang many to many sendiri,
biasanya disimbolkan M.2N gitu ya. Nah, biasanya di sini sebagai contoh mahasiswa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah diambil banyak mahasiswa. Gitu ya. Jadi, many to many ini banyak data berhubungan dengan banyak data ya. Contoh di sini ada entitasnya order ya. Kemudian di sini ada entitasnya item. Order ini terdiri dari atributnya order ID, tanggal, final price, sama customer ID-nya ya. Nah, ini kata kerja ya, mempunyai item apa aja? Item code, description, unit price, sama available quantity. Di mana buat relasi skemanya berdasarkan atribut. Atributnya ada order sama item nih. Itu ya, cuman dua. Nah, kita buat dua, kemudian atributnya kita pasangkan juga ya, dibuat kurung buka, kurung tutup seperti ini. Item juga sama. Baru kita tambahkan, yaitu order item, gabungan dari dua atribut. Order item terdiri dari masing-masing ID-nya ya. Kalau yang atributnya order ID berarti di sini kita masukkan. Yang atributnya item kode masukkan di sini. Gitu ya. Jadi masing-masing ada yaitu primary key dan juga foreign key-nya. Seperti itu. Yang underline berarti saya masukkan primary key keduanya ya. Di sini masing-masing kita masukkan primary key-nya. Gitu ya. Oke. Nah, oke, sudah. Kalau untuk many to many, biasanya lebih mudah ya kalau many to many. Mahasiswa, contoh, saya buat ya, mahasiswa apa namanya tuh tadi? Mahasiswa mengambil mata kuliah. Mahasiswa mengambil, saya ralat ya, mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, gitu ya. Berarti mahasiswanya M, mata kuliahnya M, gitu. Oke, kalau mata kuliah, misalnya mata kuliah ini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, nama dosen pengampu, SKS, contoh ya untuk si atributnya. Kalau mahasiswa terdiri dari atributnya NIM, nama, kemudian apalagi biasanya alamat gitu ya, kemudian jurusan, contohnya seperti itu. Oke? Itu ya, jangan lupa buat skema relasinya. Dan jangan lupa yaitu tabel entitasnya. Berarti ada tiga ya tabelnya berdasarkan dari skema relasinya. Itu ya, saya anggap kalian sudah memahami. Oke. Nah, ini ada studi kasus. Jadi, saya kasih tugas ke kalian buat studi kasus IAD perpustakaan. Ini saya sudah buat entitasnya, sudah buat yaitu atributnya. Tinggal kalian buatkan saja yaitu gambar IRD-nya, kemudian buat relasi skemanya, buat juga tabelnya. Apakah masuk ke many to many, one to many, atau one to one, gitu ya. Jadi di sini teman-teman silahkan kerjakan tugas yang tadi saya infokan ya. Nah, yang ini studi kasusnya. Oke, ini kalian studi kasus yang pertama buat menggunakan yaitu di apa namanya tuh biasanya kan ada ya di online kalian biasa buat IR di online, visual paradigma boleh, kemudian apalagi biasanya di diagram I/O ya. Nah, itu kalian buat ya. Kemudian studi kasus selanjutnya adalah buat IRD, mau itu XMPP atau PostgreSQL ya.
Nah, ini PostgreSQL berarti kalian buat IRD-nya di Visual Paradigma sama kalian buat di Postgre atau XMPP ya. Saya kan biasa kemarin pertemuan kedua kita pakainya PostgreSQL ya, PostgreSQL. Nah, kalian mau pakai PostgreSQL boleh, mau pakai apa lagi? XMPP boleh gitu ya, terserah. Yang penting di sini kalian buat IRD-nya di Visual Paradigma, kemudian buat juga di Postgre atau XMPP, itu ya. Nah, itu untuk yang kardinalitas. Oke, jadi ada tugas, mohon maaf. Jadi ada dua tugas kalian, itu ya. Oke, dikumpulkan di GCR. Minggu depan berarti sudah dikumpulkan ya. Oke, tidak ada yang telat. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.